Dia mengenakan kemben bermotif garis vertikal berwarna mangis yang menutup sebatas dada. Di pundaknya ada selendang dengan warna senada dan rambutnya disanggul rapi. Lalu wanita itu menyapa Mas Irul dengan sebutan, "Kang Mas." Halo Amers-Meresku, kembali lagi bersama aku Devi. Apa kabar kalian semua? Aku harap semuanya sehat-sehat aja dimanapun kalian berada. Nah, di video kali ini aku akan menemani kalian dengan sebuah cerita horor tentang kejadian-kejadian di Alas Purwo. Kalau kalian suka dengan hal-hal yang berbau mistis, pasti kalian tidak asing dengan nama Alas Purwo. Alas itu sendiri diambil dari bahasa Jawa yang berartikan hutan. Jadi kalau Alas Purwo berarti hutan Purwo. Alas Purwo ini sendiri merupakan hutan tertua yang ada di Pulau Jawa yang terletak tepat di ujung timur Pulau Jawa, tepatnya di Kabupaten Banyuwangi. Di dalam Alas Purwo terdapat taman nasional dan juga ada salah satu pantai yang cukup terkenal di kalangan turis. Jika kalian coba masuk ke Alas Purwo dan kalau beruntung kalian akan bertemu berbagai macam hewan, mulai dari burung merak, banteng, rusa, dan juga macan tutul. Bukan hanya itu aja, ternyata Alas Purwo ini juga terkenal sebagai tempat semedi di raja-raja zaman dahulu kala. Dan kalau kalian tahu, ternyata presiden pertama kita yaitu Bung Karno juga dikabarkan sering datang ke Alas Purwo untuk bersemedi. Sempat beredar pula kabar kalau kedatangan Bung Karno di Alas Purwo bukan hanya untuk semedi tetapi untuk melakukan pertemuan dengan penghuni kerajaan pantai selatan. Dan seperti yang sudah aku bilang sebelumnya, kalau di Alas Purwo sendiri, di dalamnya kalian bisa menemukan deretan pantai karena Alas Purwo sendiri terletak di ujung timur Pulau Jawa di mana Alas Purwo akan langsung berbatasan dengan garis pantai. Ada beberapa pantai yang bisa kalian temui di Alas Purwo, tetapi ada satu pantai yang sangat-sangat terkenal di antara turis-turis asing dan juga dunia, yaitu Pantai Jilen atau Pantai Pelengkung yang memiliki ombak yang sangat kuat dan tinggi kedua di dunia. Selain dijadikan tempat semedi, Alas Purwo juga dijadikan oleh masyarakat sekitar untuk mencari jalan cepat menjadi kaya atau mencari pesugihan. Dan tidak jarang juga beberapa orang-orang pintar datang ke Alas Purwo untuk melakukan perjanjian dengan jin atau makhluk-makhluk lain untuk menambah kekuatannya. Oleh karena itulah banyak kejadian-kejadian gaib yang sering terjadi di daerah ini. Mulai dari orang yang menghilang setelah masuk ke dalam Alas Purwo, penampakan harimau putih jadi-jadian, penampakan makhluk-makhluk halus dan jin, dan juga kepercayaan masyarakat sekitar tentang kerajaan jin di Alas Purwo. Di video kali ini khusus untuk Amores-Amoresku tercinta, aku akan menceritakan cerita-cerita horor yang pernah terjadi di Alas Purwo. Apa aja itu? Kita akan langsung aja mulai. Yuk, mulai. Kisah ini merupakan kisah nyata yang diceritakan oleh Irul Hamdani, seorang penulis di jatimnow.com. Kejadiannya ketika tahun 2010, salah seorang teman Irul mengajaknya untuk melakukan perjalanan ke Alas Purwo untuk mendokumentasikan mitologi yang ada di masyarakat pesisir selatan. Perjalanan awal mulanya dimulai dari Pantai Grajakan Kecamatan Purwoharjo, kemudian selanjutnya ke Pantai Pulau Merah Pancer, dan kemudian ke Rajakwesi dan berlanjut ke pos pancur Pantai Triangulasi yang berada di area Alas Purwo. Singkat cerita, setelah selesai meliput, mereka akhirnya memutuskan untuk menginap di salah satu warung yang berada di pos pancer tersebut. Posisi warung tempat menginap itu sendiri merupakan posisi warung yang setengah terbuka, dan di sana tidak ada kasur, tetapi mereka memanfaatkan kursi panjang untuk dijadikan alas tempat tidurnya. Kursi panjang itu pun letaknya bersebelahan dan hanya dipisahkan oleh satu meja panjang. Saat itu mereka diinfokan kalau ternyata penerangan pada malam hari menggunakan diesel dan itu pun hanya bertahan selama 3 jam saja. Sisanya mereka harus menyalakan lilin sampai matahari terbit kembali. Sudah bisa bayangin kan ya, malam hari di tengah hutan dan cuma ditemani cahaya lilin aja. Gimana tuh seremnya? Hari sudah semakin malam dan singkat cerita mereka memutuskan untuk tidur karena keesokan harinya mereka harus melanjutkan ekspedisinya lagi. Tapi anehnya pada malam hari itu Mas Irul ternyata kesulitan untuk tidur dan dia tidak dapat memejamkan matanya. Tentu itu cukup aneh karena biasanya ketika selesai melakukan ekspedisi dia akan langsung tidur karena kecapean. Tapi
Tapi nggak tahu kenapa malam itu ternyata dia kesulitan untuk tidur. Saat Mas Irul masih berusaha untuk memejamkan matanya, tiba-tiba terasa hal ganjil. Sebuah kabut tipis masuk ke dalam warung dan disusul dengan bau harum bunga yang sangat wangi. Mas Irul kaget dan tiba-tiba dia menyadari kalau kabut itu berasal dari pintu masuk. Mas Irul yang saat itu cukup kaget langsung mengarahkan pandangan matanya ke pintu masuk warung tersebut. Dan saat itu dia melihat sebuah sosok siluet manusia yang sedang berjalan masuk ke arah warung tersebut. Karena penerangan yang saat itu Mas Irul gunakan hanya lilin, jadi dia tidak bisa melihat dengan jelas siapa kira-kira sosok yang berjalan masuk ke arah pintu warung. Hingga akhirnya tiba-tiba sosok itu sudah berada di ujung kursi tempat Mas Irul tidur. Ternyata sosok itu adalah seorang perempuan yang sangat cantik sekali dan anggun. Dia mengenakan kemben bermotif garis vertikal berwarna mangis yang menutup sebatas dada. Di pundaknya ada selendang dengan warna senada dan rambutnya disanggul rapi. Saat itu wanita cantik tersebut tersenyum kepada Mas Irul. Mas Irul yang sempat terdiam sejenak langsung berusaha untuk bangun dan duduk di kursinya. Lalu wanita itu menyapa Mas Irul dengan sebutan, saat itu jantung Mas Irul berdetak kencang, bukan karena terpesona dengan kecantikan wanita ini, tetapi karena berusaha mencerna pikirannya kenapa di malam hari seperti ini dan juga di tengah hutan, apalagi dengan pencahayaan seperti ini, ada seorang wanita cantik nan anggun ini ada di warung tempatnya menginap. Dan kira-kira siapa wanita ini? Seolah bisa membaca pikiran Mas Irul, akhirnya wanita ini langsung menyebutkan kata Gayatri. Dia seolah-olah mengenalkan namanya adalah Gayatri. Kemudian wanita itu duduk di sebelah Mas Irul dan mulai bercerita. Gayatri bercerita tentang dirinya yang sudah lama tinggal di Alas Purwo, jauh sebelum negara ini ada. Mas Irul yang saat itu masih dalam kondisi syok, dia akhirnya cuman menganggukkan kepalanya sebagai tanda bahwa dia mendengarkan kata-kata Gayatri. Seolah bisa membaca pikiran Mas Irul, lagi-lagi Gayatri berkata dengan bahasa Jawa halus yang dalam bahasa Indonesianya berartikan, "Kang Mas, dengarkan saja ya." Kemudian setelah itu Gayatri lanjut lagi bercerita tentang kehidupannya di Alas Purwo yang merupakan tugas untuk selama-lamanya. Dia harus menebarkan kedamaian melalui perilaku dan tutur katanya, bukan cuma untuk sesama manusia tetapi juga untuk semua penghuni yang ada di Alas Purwo. Dia juga memberikan wejangan-wejangan tentang kehidupan bersosial saat ini dan juga wejangan-wejangan lainnya tentang bagaimana cara untuk menjadi seseorang yang baik dan berbudi luhur. Hingga akhirnya Gayatri menutup ceritanya dengan kata-kata, "Saya pamit Kang Mas." Dan itu merupakan kata-kata terakhir dari Gayatri sebelum dia berjalan masuk ke dalam kegelapan dan hanya menyisakan bau wangi yang sangat harum di sekitar Mas Irul. Kemudian setelah Gayatri benar-benar menghilang, Mas Irul yang awal mulanya sangat fokus dengan kisah Gayatri dan juga masih berusaha mencerna kira-kira siapa wanita ini, tiba-tiba merasakan kantuk yang sangat dan akhirnya terlelap. Hingga keesokan harinya, seorang petugas pos Pancur mendatangi Mas Irul dan bertanya kepadanya, "Mas, tadi malam disambangi ya? Itu Diajeng Gayatri, saya sering ketemu." Itu merupakan kata-kata pertama yang disampaikan oleh petugas pos Pancur tersebut. Mas Irul yang sempat kaget akhirnya bercerita dengan petugas tersebut dan dia mengetahui kalau ternyata Gayatri adalah sesosok makhluk gaib yang lembut dan ramah di daerah tersebut. Tetapi tidak sembarang orang bisa menemui dan berinteraksi dengan Gayatri. Dari percakapan antara Mas Irul dan juga petugas tadi, ternyata diketahui kalau petugas tadi kesemsem dengan Gayatri. Dan bahkan dia sampai membuatkan satu lagu khusus untuk Gayatri. Setelah kejadian itu pun, Mas Irul mencoba mengulik tentang siapa sosok sebenarnya dari Gayatri. Mas Irul berasumsi kemungkinan besar Gayatri adalah Gayatri Sri Rajapatni, seorang putri kerajaan Majapahit yang memilih menjadi biksu Buddhis daripada menjadi seorang raja. Tetapi masih belum diketahui juga sampai saat ini apakah Gayatri yang ditemui Mas Irul sama dengan Gayatri putri Majapahit tersebut. Kalau menurut kalian gimana? Siapa Gayatri
Gayatri sebenarnya. Dan kalau kalian tahu tentang mungkin cerita-cerita Gayatri lainnya, kalian bisa komen di bawah dan kita nanti coba diskusi bareng-bareng tentang cerita ini. Atau mungkin dari antara kalian ada yang tinggal di Alas Purwo bisa memastikan apakah cerita ini memang juga pernah dialami oleh orang-orang yang lainnya. Karena rasa penasaran Ilham yang tinggi, dia langsung mencoba menoleh ke belakang. Dan kalian coba tebak apa yang dia lihat? Persis di belakang mobil mereka ada pocong terbang mengikuti mobil mereka dari belakang.